bertemu dengan Asnawi Mangkualam di pesta pernikahan rekannya, selebgram Aziza Salsya dan juga pesepak bola Pratama Arhan. Pujianti Utami langsung lengket dengan kapten timnas Indonesia U24 itu. Video mereka saat jalan bareng menjadi perbincangan warganet. Jika menolak dijodoh-jodohkan dengan Asnawi oleh warganet, mengapa di waktu senggang Fuji mau jalan bareng dan juga chat mesra dengan Asnawi? Apakah kedekatan Fuji dan Asnawi sudah direstui oleh Haji Faisal, ayah Fuji? Sosok Aliyah Mas Said dan Pujianti Utami belakangan sering dibanding-bandingkan netizen. Mereka cukup banyak punya kesamaan. Sama-sama lahir di tahun 2002 dan kini berusia 21 tahun. Mereka pun sama-sama bergiat di dunia hiburan. Bedanya, Fuji lebih dikenal sebagai selebriti internet, selebriti Instagram dan sejenisnya. Sementara Aliyah sejak kecil sudah mengikuti jejak ibundanya Reza Artamevia sebagai penyanyi. Yang membedakan, Aliyah meretas karir dari kecil sejak ayahnya meninggal tanpa banyak campur tangan ibundanya. Bahkan Aliyah ingin punya jati diri sendiri sebagai penyanyi. Jadi aku tahu Ibu Reza ya karena karyanya. Aku tahu Aliyah ya karena karya dan anaknya temenan sama Aeldul sama Aurel gitu. Iya. Maksudnya mereka kan satu temenan gitu ya. Karena memang namanya kan Aliyah Mas Said bukan Aliyah Artamevia. Iya, kan? Jadi aku kan maksudnya dan aku nggak pernah lihat ibu sama Aal berdua juga nggak pernah. Jadi aku tapi aku jadi ngakak sendiri. Iya maksudnya oh my god gitu bener nih gitu lucu. Tapi ya tapi it's good berarti kan Aliyah punya jati diri sendiri gitu dia. Dia tidak dibayang-bayangi gitu ya. Tidak ya cukup namanya Mas Said yang ya kan nama bapaknya ya. Tapi tidak dibayang-bayangi oleh saya gitu dan dia memang dia berupaya banget sih sendiri. Ya, di sisi lain Fuji meretas karirnya lewat jalur duka setelah Vanessa Angel, kakak iparnya, meninggal dunia. Meski begitu, karir Fuji belum tentu melesat cepat bila tidak berpacaran dengan Thorik yang lebih dulu terkenal sebagai YouTuber dan adik Atta Halilintar. Bersama Thorik, Fuji menggondol sejumlah penghargaan dari Best Couple sampai pasangan terbucin. Namun setelah putus dari Thorik, Fuji seolah kehilangan magnetnya. Terlepas dari kasus hukum melawan mantan manajernya, Fuji seolah mandul dalam menggelontorkan karya yang diapresiasi positif oleh netizen. Adik Frans dan Fadly Faisal ini justru hanya muncul di pemberitaan terkait PDKT-nya dengan sejumlah pria pasca putus dari Thorik. Kebetulan mungkin dia lagi sendiri kali ya, jadi netizen ya namanya netizen, oh lagi dekat sama ini dekat sini, jadi gitulah, udah putus lah, ya, udah putus. Baru banget. Jadi udah biasa, cuma udah sempet shock sih, kok bisa ya gitu. Semoga nanti kan dapat pasangan yang lebih baik lagi, karena saat ini masih mencari-cari ya. Jadi mungkin bisa semoga dapetin yang lebih baik, yang baik. Yang teranyar, Fuji dikabarkan sudah jadian dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh rekan setim Asnawi, Sadil Ramdhani. Dalam live TikToknya, Sadil tak sengaja membocorkan bahwa Fuji dan Asnawi sering jalan bareng. Fuji benar tidak? Benar toh. Janganlah kalian ganggu orang lagi fokus jalan sama pasangan di video, di foto, apa sih? Kalian lebay kali. Berkenalan di Jepang saat menghadiri pesta pernikahan sahabatnya Aziza Salsya dengan pesepak bola Pratama Arhan, Fuji dan Asnawi mencoba memintal kasih lewat LDR. Pasalnya, Asnawi harus menunaikan tugasnya sebagai kapten timnas Indonesia U24 yang berlaga di Asian Games 2023. Meski begitu, kabarnya Fuji sempat terbang ke Surabaya untuk melihat Asnawi berlaga. Karena baru seumur jagung, Fuji belum sempat membawa Asnawi bertemu dengan keluarganya. Belajar dari pengalaman, Haji Faisal dan Oma Gala, panggilan untuk Dewi Zuriati, ibunda Fuji, tak mau terlalu dini membicarakan hubungan Fuji dengan Asnawi. Mereka seolah trauma pada pemberitaan yang menyebut Fuji tidak pernah diterima oleh Gen Halilintar karena beda kasta.
Apakah karena itu Fuji juga tak mau memproklamirkan hubungannya dengan Asnawi di depan awak media? Banyak hal lah yang menjadi pikiran bagi saya. Karena jodoh itu ya enggak gampang aja ya. Banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita sesuaikan dengan seseorang ya, yang akan menjadi teman kita untuk hidup itu banyak sekali. Tidak bisa kita serta-merta melihatkan seseorang kemudian kita perkenalkan. Soalnya kenapa? Saya sendiri menjodohkan anak saya udah beberapa kali, ya mereka tidak mau. Mulai dari almarhum dulu saya jodohkan, dia tidak mau, ya sudah, saya nggak memaksakan. Kemudian si Pran juga sudah saya jodohkan, dia tidak mau, ya sudah. Tapi saya puji sama si Padli memang belum. Kenapa? Karena menurut saya umurnya sangat muda, sangat muda. Yang penting orangnya orang baik, orang tidak ada masalah dan tidak juga ada permasalahan di keluarganya. Kan begitu kan, haruslah kita pelajari. Itu kalau masih soal kenapa sih perjodohan dulu? Emang aku kelihatan kayak ngenes banget kan? Emang aku kayak kelihatan begitu cowok banget ya? Udahlah, nggak usah perjodohan nanti aja. Bagi saya intinya kalau anak saya senang, anak saya suka, seperti yang saya bilang tadi, orangnya baik, ya saya sih udah oke-oke aja saya. Ya, di luar urusan asmara demi karir, Fuji rela drop out dari kuliahnya di sebuah universitas negeri di Bali. Berbeda dengan Alia yang sebentar lagi lulus S1 Psikologi dari sebuah universitas bergengsi di Jakarta. Sekarang Alia memang mengutamakan kuliah ketimbang karirnya di dunia musik. Alia ingin lulus tepat waktu sehingga bisa mewujudkan impiannya untuk menikah muda pasca meraih gelar sarjana. Katanya Alia itu mau nikah muda. itu dari siapa? Kalau Aurel kan emang iya tuh. Itu kayaknya ajaran saling mengajari di antara Aurel dan Alia deh. Sebenarnya kalau Aurel itu terkata si Bunda Santi emang dari kecil pengennya nikah muda. Alia sih dari kecil juga tuh emang dia pernah bilang juga gitu. Aku sih nggak mau lama-lama nih. Dan kita suka bercanda. Aku Zahwa. I think kata Zahwa, Alia's gonna marry first dan kata gitu. Itu semua di tangan Allah. Di tangan Allah. Tapi kan ibu biasanya punya saran gitu kan buat anak-anaknya, kamu nikahnya jangan di umur segini ya. Aku termasuk bukan yang mematokkan ke situ karena base-nya untuk di sini aku basicnya sih agama aja. Oke. Agama. Jadi agama berarti nomor satu gitu ya. Nomor satu udah itu. Walaupun saya rock and roll ya orangnya gitu, tapi keren. Tapi apapun insya Allah saya berlandaskan di situ gitu. Jadi anak-anak juga, dan kalau misalnya memang sudah ada yang cocok, itu kan harus dimudahkan ya. Harus dimudahkan gitu. Tentunya di sini seorang ibu punya feeling, punya hati. Nah, alhamdulillah anak-anak juga terbuka, Alia juga terbuka, siapa terbuka gimana. Jadi ya kita lihat aja. Aurel kan memang dari dulu pengen nikah muda. Kalau kamu juga pengen nikah muda emang? Impian kita sih ya dari dulu. Onorik soal kalung apel sama Alia gimana sih Onorik? Kalau itu saya belum tahu, saya belum harus tanya dulu sama orang. Tapi sebagai seorang kakak support nggak, dukung nggak? Kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain nama yang bersangkutan, kan aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Saling memberikan energi positif, hubungan Alia dan Thorik semakin lengket. Lantas bagaimana dengan Fuji? Benarkah Fuji tak siap menjalin LDR dengan Asnawi sehingga ingin balikan dengan Thorik?